Halo semuanya, perkenalkan, kami dokter muda dari Stase Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, periode 19 Agustus sampai 15 September 2024. Dengan pembimbing kami, Dr. Nur M. Rahmat Mulyanto, Master of Science, Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, Subspesialis Dermatologi Infeksi Tropik, Vince DV, FAA DV. Kali ini, kami akan membahas tentang reaksi kusta. Apa itu reaksi kusta? Reaksi kusta terdiri dari dua kata, yaitu reaksi dan kusta. Maka dari itu, rasanya kurang pas kalau belum mengenal apa itu kusta. Kusta, atau yang dikenal dengan nama lain sebagai Morbus Hansen atau lepra ini, merupakan lesi pada kulit yang disertai mati rasa atau penurunan kemampuan merasa pada area kulit yang terkena kusta. Kulit yang terkena kusta dapat terlihat timbul bercak hitam atau putih, pengelupasan kulit, adanya daerah peninggian, atau adanya kemerah-merahan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Sementara itu, reaksi kusta adalah perubahan mendadak respon imun terhadap bakteri tersebut. Perubahan tersebut berupa munculnya peradangan yang tiba-tiba yang dapat terjadi baik sebelum, saat, maupun setelah pengobatan kusta. Hal yang perlu diperhatikan sebagai notes atau catatan penting dalam poin-poin yang akan dibahas selanjutnya adalah yang pertama, penyakit kusta sama sekali bukan penyakit turunan apalagi yang disebut sebagai penyakit kutukan. Hal ini jelas-jelas sangat tidak tepat ya teman-teman semua. Yang kedua, penularan kusta ini memerlukan kontak erat minimal 2 tahun. Jadi, jika pernah mendengar, oh mungkin penyakit kusta itu mudah menular, tidak boleh kontak dengan penderita sama sekali. Nah, hal ini kurang tepat dan perlu diluruskan. Karena untuk penularan kusta sendiri termasuk penyakit yang sulit menular, meskipun memang infeksius atau menular. Namun penularannya ini sulit, butuh kontak erat, kontak yang sangat erat, tiap hari, berhari-hari, minimal 2 tahun atau bahkan lebih dari 2 tahun. Kemudian, poin yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah Indonesia sendiri memang menempati peringkat ketiga negara dengan prevalensi kusta terbanyak setelah negara India dan Brazil. Hal ini tentu menjadi hal yang perlu kita perhatikan, kita waspadai, karena masih ada beberapa daerah yang masih menjadi daerah endemik kusta. Sehingga perlu untuk mengenali gejala-gejala kusta agar kita dapat mendeteksi lebih dini sehingga dapat mencegah penularan dan dapat mengobati penyakit kusta lebih awal supaya hasilnya bisa lebih bagus dan cepat sembuhnya. Ada dua jenis reaksi kusta. Apa saja sih jenis-jenis reaksi kusta itu? Reaksi kusta dibagi menjadi dua, yaitu reaksi ENL atau Erythema nodosum leprosum dan juga reaksi reversal atau upgrading. Reaksi ENL terjadi pada kusta tipe berat atau disebut lepromatosa leprosi. Penyebabnya adalah aksi imun terhadap kuman kusta yang mati. Obat-obat kusta mampu membunuh kuman kusta. Walaupun begitu, bagian-bagian kuman kusta yang sudah mati ini tetap dapat menimbulkan aksi imun. Kalau terjadi kusta tipe berat, artinya banyak kuman kusta yang menyerang tubuh dan akan ada banyak juga kuman kusta yang akan mati, sehingga semakin besar juga aksi imun yang ditimbulkan. Gejala dari reaksi ENL ini diantaranya adalah munculnya lesi baru berupa bintil merah nyeri di kulit atau nodus. Kemudian muncul demam, nyeri sendi, serta gangguan saraf atau organ lain. Sedangkan pada reaksi reversal terjadi pada kusta tipe borderline atau tipe sedang. Penyebabnya adalah
peningkatan mendadak kekebalan tubuh dalam melawan kuman kusta. Tubuh memerlukan waktu untuk beradaptasi dan mengumpulkan tenaga dalam melawan kuman kusta. Sewaktu-waktu, sistem imun dapat memberikan perlawanan yang besar terhadap serangan kuman kusta. Hal ini terjadi terutama pada awal pengobatan kusta yang ditandai dengan munculnya peradangan secara mendadak. Gejala reaksi reversal diantaranya adalah terjadinya peradangan tiba-tiba lesi kulit yang sudah ada tanpa muncul lesi baru, serta bisa disertai juga dengan peradangan saraf atau neuritis. Tadi, sekilas kita sudah membahas tentang dua tipe reaksi kusta beserta perbedaannya. Pada bagian ini, kita akan membahas secara lebih terperinci bagaimana membedakan jenis reaksi kusta. Pada reaksi tipe 1 atau reversal reaction, gambaran klinis dapat berupa plakat eritem menonjol, mengkilat, tepi berbatas tegas, nyeri tekan, dirabat rasa panas, dan bila reaksi hebat muncul, terjadi desquamasi atau pengelupasan, atau perlukaan atau yang disebut dengan ulcerasi. Dapat juga terjadi neuritis atau peradangan pada saraf superficial. Gejala sistemik dapat juga muncul, baik yang ringan berupa udem atau pembengkakan wajah dan kaki, maupun gejala sistemik yang berat berupa demam, kelemahan atau malaise, udem atau pembengkakan pada wajah, tangan, dan kaki. Pada reaksi tipe 2 atau erythema nodosum leprosum, reaksi lepra yang paling banyak dijumpai berupa papul nodul atau bintil-bintil atau plakat eritema atau kemerahan yang memiliki batas tidak jelas, mengkilat, rasa nyeri, dan juga dapat mengalami supurasi atau didapatkan nanah atau ulcerasi. Dan hal ini dapat berlangsung secara kronis. Predileksi atau lokasi yang paling sering terjadi adalah pada wajah dan ekstensor ekstremitas atau ekstensor tangan dan kaki. Gejala lain dapat muncul berupa demam, malaise, nyeri kepala, artralgia atau nyeri sendi, neuritis, dan artritis. Berikut adalah gambaran klinis dari reaksi kusta tipe 1 atau tipe reversal. Pada tipe ini terlihat bahwa lesi atau wujud kelainan kulit yang tampak pada tipe ini itu lebih condong hanya ke eritematos atau kemerah-merahan, serta umumnya tidak ditemukan adanya lesi baru, sehingga dari awal lesinya memang hanya berjumlah dan berbentuk seperti itu saja. Biasanya reaksi tipe ini merupakan reaksi yang masih bagus karena respon kekebalan tubuh kita terhadap penyakit kusta masih bagus sehingga peradangannya tidak terlalu berat. Adapun gambaran klinis dari reaksi kusta tipe 2 atau tipe NL ini cenderung lebih berat dibanding tipe yang pertama tadi, yaitu biasanya munculnya berupa nodul atau benjolan. Nah, untuk benjolan ini sendiri dapat kemudian di atasnya menjadi ada semacam luka ataupun tidak. Nah, untuk benjolannya sendiri umumnya dapat berupa warnanya eritematus atau kemerah-merahan. Dan yang tak kalah penting biasanya disertai nyeri. Untuk tipe ini biasanya sudah terjadi ketika pasien sudah diobati. Jadi terjadinya memang pada pasien dengan kekebalan tubuh yang kurang baik, maksudnya tidak sebaik ketika terjadi reaksi tipe pertama tadi, namun saat itu kuman-kuman lepranya sudah mati karena sudah diobati. Tipe reaksi kusta yang terakhir yaitu fenomena Lucio atau dikenal juga sebagai tipe ENL atau tipe erythema nodosum leprosum yang nekrotikan.
Mengapa disebut sebagai ENL nekrotikan? Karena pada tipe ini nanti akan ditemukan banyak terdapat jaringan yang rusak atau bahkan jaringan yang mati, di mana jaringan mati ini terjadi karena adanya intervensi dari luar, bukan dari proses normalnya atau siklusnya suatu jaringan tersebut. Nah, hal ini disebut sebagai nekrotik sehingga nama lainnya yaitu tipe ENL nekrotikan. Ditemukan banyak jaringan nekrotik. Untuk variasi tipe ini cenderung jarang terjadi. Nah, walaupun memang jarang terjadi, tapi varian reaksi kusta ini ketika terjadi, maka ini termasuk yang paling berat dibanding kedua tipe sebelumnya. Mengapa? Karena yang pertama, fenomena Lucio ini umumnya terjadi pada pasien kusta yang tidak atau belum diobati. Karena apa? Karena tipe reaksi ini akan terjadi pada kuman lepra yang masih hidup. Sedangkan kuman lepra yang masih hidup ini menandakan bahwa individu tersebut belum diobati atau belum ditata laksana sesuai dengan prosedur dari tata laksana penyakit lepra itu sendiri. Sehingga memang akhirnya muncul klinisnya atau gambaran atau gejala yang cenderung lebih berat dibanding kedua tipe sebelumnya, yaitu tipe 1 reversal dan tipe kedua ENL. Gambaran klinis yang muncul pada tipe reaksi kusta fenomena Lucia atau tipe ENL nekrotikan ini umumnya lesi atau wujud kelainan kulitnya akan muncul nodul atau benjolan. Nah, namun dari nodul atau benjolan ini kemudian dapat berkembang menjadi ulkus atau luka yang bentuknya cekung, kemudian bisa berwarna eritematus atau kemerahan, atau mungkin nanti menjadi hiperpigmentasi atau bisa juga hipopigmentasi tergantung pada individu masing-masing. Umumnya, ketika sudah menjadi ulkus ini akan disertai krusta atau erosi atau ekskoriasi dan lain sebagainya, dan yang perlu diperhatikan bahwa akan terjadi nyeri juga. Nah, mengapa disebut fenomena Lucio? Ini salah satunya berdasarkan dari gambaran klinis atau gambaran yang dapat ditemukan pada individu secara langsung, yaitu gambaran ini gambaran pada fenomena atau reaksi kusta tipe ini cukup cantik. Maksudnya cantik di sini adalah dia terjadi minimal di wajah, namun dia banyak terjadi di badan. Jadi kita akan menjumpai banyak lesi nanti di badan, namun hanya sedikit yang ada di wajah atau bahkan tidak ada. Jika individu tersebut mengalami reaksi kusta tipe fenomena Lucia atau tipe ENL nekrotikan ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penanganan untuk reaksi kusta. Pada prinsipnya, reaksi kusta harus ditangani secepatnya untuk mencegah komplikasi serius, serta pengobatan MDT atau multi drug therapy untuk kusta tetap harus dilanjutkan tanpa mengurangi dosis hingga tuntas. Penanganan reaksi kusta berbeda-beda tergantung jenisnya. Pada reaksi kusta tipe 1 atau reaksi reversal, penanganan reaksi derajat ringan diberikan aspirin atau paracetamol selama beberapa minggu. Pada derajat yang berat, penanganan diberikan obat anti radang jenis kortikosteroid selama 12 minggu dengan penurunan dosis setiap 2 minggu. Bila terdapat neuritis berat, operasi dekompresi saraf perlu dilakukan. Pada reaksi kusta tipe 2 atau reaksi ENL, penanganan reaksi kusta derajat ringan diberikan aspirin yang dikombinasikan dengan obat anti radang bukan kortikosteroid seperti natrium diklofenak. Pada derajat berat, penanganan dapat diberikan obat kortikosteroid selama 6-8 minggu atau dapat dikombinasikan dengan obat lain seperti clofazimine. Munculnya reaksi kusta merupakan keniscayaan dalam perjalanan penyakit kusta.
yang bila tidak tertangani dapat menyebabkan kecacatan. Namun, hal ini tidak perlu menjadi momok yang menakutkan bagi pasien dan keluarga bila mengetahui cara pencegahan kecacatan. Hal yang pasien dan keluarga dapat lakukan adalah: satu, bagi pasien, mengonsumsi obat kusta secara teratur. 2, mengenali tanda awal dan gejala reaksi kusta dan neuritis. 3, melakukan pemeriksaan rutin minimal sebulan sekali bagi pasien risiko tinggi mengalami reaksi kusta. Serta 4, memeriksakan diri sedini mungkin bila muncul tanda-tanda reaksi kusta. Semakin cepat penanganan, semakin baik hasilnya nanti. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Nur M. Rahmat Mulyanto, Magister of Science, Spesialis Dermatologi, Venereologi, dan Estetika, Subspesialis Dermatologi Infeksi Tropik, Vince DV, FAADV, atas bimbingannya selama ini. Juga, terima kasih kepada segenap rekan kerja, yaitu Adenisa, Fatimah, Rizka, Olivia, David, Nathan, dan Sidik, atas kontribusi dan partisipasinya. Izinkan saya berpantun. Membeli bunga ke pasar tua, begitu indah berwarna putih. Saya ucap maaf bila ada salah kata. Akhir salam, saya ucapkan terima kasih.